Assalamualaikum Beres, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Di sebuah laboratorium, ada seekor tikus yang hidup merana. Kesepian, sendirian, dia ditempatkan oleh para ilmuwan di satu kandang yang sangat tidak menyenangkan buat dia. Hanya kotak sederhana, kecil, kemudian hanya ada tempat makan dan tempat minum saja. Menderita sekali. Tapi suatu kali, para ilmuwan itu memberikan kepada dia kotak ketiga, yaitu kotak yang berisi narkoba. Si tikus itu mulai mengendus, jadi dia makan, minum, dan dia akhirnya memakan narkoba itu. Sedikit demi sedikit dia kecanduan, dia sering mabok, dia sering ngefly, dan lain-lain. Sampai akhirnya pada batas tertentu dia benar-benar merasa kecanduan. Para ilmuwan mengetahui hal itu dari perilakunya. Para ilmuwan kemudian memutuskan untuk memindahkan si tikus itu ke tempat yang jauh lebih menyenangkan, yang hampir mirip dengan habitatnya. Wilayahnya sangat luas, kemudian banyak lorong, ada tempat memanjat, ada air, ada apa, semuanya menyenangkan untuk seekor tikus. Ditambah juga dengan beberapa teman dan pasangan hidupnya. Setelah hidup menjadi jauh lebih bahagia, si tikus ternyata berusaha untuk menghindari narkoba. Dia hanya makan dan minum, tetapi dia tidak mau menyentuh narkoba itu. Sampai pada batas tertentu dia sakau, menggigil, kejang-kejang dan sebagainya, tetapi dia tidak pernah mau menghisap sedikit pun narkoba yang ada. Dan akhirnya tak lama kemudian dia sembuh dari kecanduan terhadap narkobanya itu. Para ilmuwan kemudian menjelaskan bahwa salah satu alasan kenapa si tikus itu berusaha untuk menghindari kecanduan terhadap narkoba adalah karena dia sudah bahagia. Itu penelitian lama. Penelitian yang lebih baru sama sekali tidak seru, karena di situ diungkapkan bahwa di antara bagian korteks mamalia itu ada bagian tertentu yang mengatur pola kecanduan terhadap sesuatu. Jadi sebenarnya para ilmuwan zaman now itu benar-benar bisa secara instan menghilangkan atau memunculkan kecanduan karena fokus bagian otaknya sudah diketahui di mana. Jika kemudian teknologi maju sedikit saja ke arah di mana para ilmuwan sudah benar-benar yakin bahwa prosedur ini berhasil, maka di masa depan kita benar-benar bisa merekayasa kita kecanduan atas apa. Kita bisa menjadi tidak kecanduan sama sekali, kita bisa kecanduan pada satu hal, kita bisa menaikkan atau menurunkan kecanduan pada level tertentu. Jadi ya masa depan itu jadi garing ya, jadi boring. Tapi ngomong-ngomong, apa sih yang dimaksud dengan kecanduan itu? Yang dimaksud dengan kecanduan itu adalah kondisi psikologis ketika kita benar-benar tergantung pada sesuatu, sehingga ketika kita tidak mendapatkannya, kita akan menderita. Misal, yang dimaksud dengan kecanduan gadget itu adalah orang yang ketika dia tidak main gadget dalam frekuensi waktu tertentu, dia akan menjadi resah. Itulah yang namanya kecanduan. Atau orang yang ngerokok. Apa yang dimaksud dengan kecanduan ngerokok? Saat kalau dia tidak merokok seperti biasanya, dia akan menjadi resah. Nah, itulah yang dimaksud dengan candu. Dalam konteks ini, kita bisa mengetahui bahwa yang dimaksud dengan kecanduan itu bisa terhadap banyak hal. Judi, bola, box skip, dan lain sebagainya. Nah, apa penyebab dari kecanduan itu? Sama seperti kasus si tikus tadi itu. Jadi ceritanya begini Baraya, ada anak kecil yang benar-benar nyandu pada HP. Kenapa dia nyandu pada HP? Sebenarnya dia tidak pengen HP. Sebenarnya dia pengen bahagia, pengen bermain bersama teman-temannya, pengen bermain dengan orang tuanya. Dia pengen berinteraksi, ngomong, melihat dunia, dan lain sebagainya. Tetapi orang tuanya terlalu sibuk. Orang tuanya males untuk ngasuh, sehingga si orang tuanya itu malah menitipkan anaknya bersama HP. Sehingga si anak yang hidupnya menderita itu, yang sebenarnya pengen gaul sama orang tuanya tetapi gagal, maka dia menggunakan HP itu sebagai pelampiasan. Dia menderita, karena itu dia pengen menghilangkan penderitaan itu dengan kesenangan main HP. Jadi kecanduan itu sebenarnya pengalihan upaya yang dilakukan oleh otak manusia atau otak mamalia dan sebagainya untuk mengalihkan penderitaannya terhadap sesuatu. Jadi kalau Baraya ketemu sama orang yang nyandu narkoba, maka reaksinya selalu sama, yaitu bahwa orang itu pada dasarnya tidak suka dan tidak mau narkoba, tetapi hidupnya tidak bahagia. Karena itu dia mengalihkan ketidakbahagiaan itu, atau dia berusaha mengurangi ketidakbahagiaannya itu dengan kebahagiaan-kebahagiaan instan yang didapat dari narkoba. Jadi kalau Baraya kecanduan pada sesuatu, itu adalah salah satu indikasi bahwa Baraya tidak bahagia.
Nah, sekarang dari uraian tadi, mari kita kerucutkan dalam sebuah solusi. Kalau kita kecanduan, apa yang harus kita lakukan? Seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa yang dimaksud dengan kecanduan itu muncul ketika kita gagal untuk mencapai sesuatu, dan kecanduan itu adalah pengalihan dari sesuatu yang kita inginkan. Maka, gimana supaya kecanduan itu hilang? Lakukan seperti yang dilakukan si tikus tadi. Berbahagia karena kita ada di alam yang sesungguhnya di mana kita seharusnya berada. Yaitu, jadilah diri sendiri, temukan bakat minat kita yang berbeda sama orang lain itu, kemudian jadikan itu sebagai job, jadikan itu sebagai proses kehidupan. Kalau Baraya sudah benar-benar mencintai hidup Baraya, maka Baraya akan menghilangkan atau menjauhkan diri dari kecanduan. Sampai Baraya kejang-kejang, Baraya bakal punya tekad yang sangat kuat untuk benar-benar hilang atau lepas dari kecanduan itu. Maksudnya adalah temukan diri sendiri, bakatnya apa, hobinya apa, kesukaannya apa, jangan remehkan itu, jadikan itu sebagai upaya dalam kehidupan. Bahkan misalkan, kalau Baraya hobinya cuma ngoleksi Hot Wheels doang, dalami itu habis-habisan. Mungkin dari situ Baraya bisa menemukan sumber penghasilan yang luar biasa di masa depan. Jadi kalau hobi dan penghasilan itu sudah ditemukan, maka Baraya akan kehilangan kecanduan terhadap sesuatu. Karena kecanduan itu sebenarnya adalah pengalih dari penderitaan kita. Misal begini, Baraya senang main bola, habis-habisin aja hidup Baraya dalam tanda kutip di bola itu. Dengan cara seperti itu, maka Baraya akan kehilangan kecanduan. Nanti kan saya nggak bisa nggak punya pekerjaan. Misalkan kalau Baraya menjadi seorang pemain bola, Baraya dibayarnya miliaran kalau benar-benar menikmati hobi itu. Sama seperti yang dilakukan oleh Mike Tyson misalkan ketika dia main bola. Kalau Baraya senang ngomong, kalau Baraya senang main monopoli, kalau Baraya senang melakukan hal-hal yang aneh, jadikan itu habis-habisan pola hidup atau jalan hidup Baraya. Gunakan itu sebagai alat untuk menemukan kesuksesan. Gak apa-apa, Baraya nggak harus benar-benar kaya. Gak apa, Baraya nggak harus benar-benar terkenal. Yang penting Baraya berproses di situ. Ketika Baraya sudah benar-benar ada di track itu, maka cepat atau lambat, kecanduan yang selama ini menggerogoti otak Baraya, sedikit demi sedikit akan habis. Gimana kalau hobinya justru terhadap bokep itu? Bukan Baraya, itu bukan hobi, itu adalah naluriah. Jadi gak ada orang yang punya hobi terhadap hal-hal yang naluriah. Yang ada itu adalah perwujudan dari naluri itu biasanya mengarah pada hobi tertentu. Jadi itu harus dipisahkan. Nah, jadi bagaimana kalau kita hobinya di situ? Sekali lagi, itu bukan hobi. Baraya pasti punya hobi yang lain yang apa gitu. Temukan itu, kemudian hal-hal yang bersifat naluriah silahkan selesaikan atau temukan jalan keluarnya. Bukan ditahan, bukan disendat, tapi salurkan ke arah yang lebih positif dan lebih baik. Karena sebagai manusia, kita memang sangat membutuhkan libido seksual, asal diarahkan ke tempat yang baik. Baik Baraya, semoga bermanfaat. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.